Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, berapa banyak kau bersemangat memulai ibadah kita pada sore hari ini. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebab Tuhan kita ajaib, Dia menjadi kekuatan dan perlindungan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Engkau yang diberkati, boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ajaib kau Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Engkau sangat baik bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Bersama-sama nyatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, benar ya Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami mau nyatakan dengan iman kami bersama. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Kau Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Dari awal bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, benar ya Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, kami mau nyatakan Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Boleh bersama-sama kita lambaikan kedua tangan kita, katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, oh agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Biar musik yang memuji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, Kau agung Tuhan dan layak ditinggikan. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, oh agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintahlah berselamanya bagi kami Tuhan. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia bagi kami Tuhan. Raja mulia. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa Bapak Ibu. Ibu, Saudara.
hari Sabat-Mu yang kudus, di minggu keempat ini ya Tuhan, di bulan Agustus kami merasakan Kau Raja yang ajaib dan mulia. Kasih-Mu melebihi segala-galanya, yang melindungi, menjaga, memelihara kami sampai di penghujung bulan ya Tuhan. Kami datang dengan satu kerinduan, dengan penuh ucapan syukur untuk memuji, menyembah Engkau di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Sucikan mulut bibir kami, berikan hati kami, pikiran kami fokus hanya kepada Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak untuk terima pujian dan penyembahan kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang ya Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu yang sanggup mengubah akan setiap kami menjadi hamba, anak-anak-Mu. Bahkan kami Engkau persiapkan untuk menjadi mempelai-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di minggu terakhir ini kami semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Sehingga di mana jalan-jalan-Mu itu merupakan jalan-jalan kami ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang menuntun kami, membimbing kami, membawa kami dari satu kemenangan masuk ke dalam satu kemenangan yang baru, dari satu kemuliaan masuk dalam satu kemuliaan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah Engkau di rumah-Mu, di tempat-Mu. Kami sepakat berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu tempat-Mu. Bapa protap ya Tuhan, lindungi, sertai hikmat-Mu, isi hati-Mu disampaikan buat jemaat-jemaat-Mu di GBS Tuhan, sehingga kami semakin diperlengkapi dengan kebenaran firman yang hanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita sambut Raja di atas segala raja. Dia memberikan damai bagi setiap kita. Biarlah kuasanya dan urapannya mengalir bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanmu. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya
terbaik di dalam hidupku. Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanmu. Bapak Ibu saja nyatakan pujian ini bersama. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Nyatakan dengan segenap hatimu. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanmu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Ini kerinduan kami ya Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah-Ku. Nyatakan terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik dalam hidupku. Segenap hatimu katakan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Dengan sungguh-sungguh katakan, yang ku mau hanya menyenangkan. Biarlah seluruh hidupku berkenan. Oh, bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan,
biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Oh, kami sembah Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami. Oh ya Rabasu, Narabaya Rabasu, Narabaya Narabaya Rabasu. Bersama-sama Tuhan dengan umat-Mu pada sore hari ini, kami dapat merendahkan diri Tuhan, sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami mau angkat penyembahan kami ya Tuhan. Kami mau naikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan kami, sebab Kau yang layak ditinggikan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita angkat suara, kita sembah Tuhan. Oh ya Rabaya Dia Yesus, namanya indah di hati kita. Dia Yesus, Dia yang selalu menyertai setiap kita. Dia Yesus yang selalu memberkati kita. Oh ya Rabaya Labaya. Dia layak kita sembah Bapak Ibu. Mari sembah Tuhan. Oh ya Rabaya. Oh ya Rabaya. Yang layak kami tinggikannya Tuhan, Kau yang layak kami sembah ya Tuhan. Kau baik ya Tuhan kami bersyukur sebab Kau setia dalam hidup. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah. Engkau Tuhan yang memberikan kami keselamatan. Engkau memberikan kami kesembuhan Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini ya Tuhan. Oh ya kami percaya Tuhan Kau baik.
setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Biar belas kasihan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang memelihara iman kami Tuhan Yesus. Oh ya Engkau memberikan hati yang baru bagi setiap kami. Oh ya hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja bagi kami. Berdaulat Kau Tuhan bagi kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari buka kedua tangan, nyatakan kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah hidupku, ku berserah penuh. Mari bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, kami percaya berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, ya Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas kami Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi nyatakan kepada Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah
Tuhan. Sorak-sorai kami berikan bagi-Mu ya Tuhan kami. Sorakan haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Oh ya namanya. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami percayakan dan menyerahkan bangsa yang kami cintai Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semesta alam dan mohon perlindungan-Mu atas keselamatan bangsa-bangsa dan negara serta hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesejahteraan, keamanan untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati ya Tuhan bangsa kami Indonesia, dan terang Tuhan yang ajaib agar dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa, dengan kekerukunan dan kedamaian. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah di tengah masa-masa yang sulit ini. Kami mohon pertolongan dan berkat-Mu atas pembangunan rumah Tuhan di persembahan. Menumpuk kami untuk menyelesaikan pembangunan dari 10 rumah doa, 7 diakonik, Alkitab dan kapel. Kiranya Tuhan turut bekerja menuntun kekayaan dan kemuliaan. Amin. Kami berdoa dalam nama di atas segala nama, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan Allah kami perkasa. Bersama-sama mari kita katakan Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, berapa banyak engkau bersuka cita sebab Tuhan melawat setiap kita. Boleh naikkan tanganmu tinggi. Haleluya. Karena kita masih belum banyak, bolehkah kita fellowship satu sama lain, kasihkan salam berjabat tangan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Mari Bapak Ibu boleh keluar dari kursinya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Bolehkah lambaikan tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara? Apakah ada jemaat baru? Haleluya, kita semua adalah jemaat setia, amin. Bersama-sama di minggu depan kita membawa jiwa-jiwa memenuhi tempat ini dengan hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bersama-sama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya menjadi bagian hidup kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Bersama-sama nyatakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari awal bersama-sama tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, biar sepenuh hati kami kepadamu Tuhan.
percaya. Kau tuntun langkahku. Kau Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya bersama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Bersama-sama hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari terus bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Musik memuji Tuhan. Kami nyatakan kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tak pernah habis bagi setiap kami Tuhan. Selalu tersedia bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, selama-lamanya Engkau beserta dengan kami. Angkat kedua tanganmu bersama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Sekali lagi nyatakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yes, hanya Tuhan, sumber kekuatan. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu semua. Tercurah bagi setiap kita. Amin. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan. Sekali lagi dengan lebih semangat lagi katakan, hanya Kau Tuhan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Amin Tuhan. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai, sekali lagi nyatakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya Kau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulia nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya.
Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulia nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Nyatakan kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kuduslah Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kuduslah Tuhan, kudus, kudus. Segenap hati kami nyatakan kepada-Mu Tuhan, Kau kudus. Sucilah Tuhan selamanya. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Sore hari ini Tuhan, kami meninggikan Engkau dari tempat ini, sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang suci. Ialah
biarlah kekudusan-Mu memenuhi setiap kami di tempat ini Bapa. Kekudusan-Mu memenuhi kami sore hari ini Bapa. Oh rabatakana matakara batakara bapa 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 bapa. Kekudusan-Mu Tuhan mengalir bagi kami sore hari ini, melawat setiap pribadi lepas pribadi, setiap kami yang hadir sore hari ini ya Tuhan. Kekudusan-Mu menjamah setiap kami, Kekudusan-Mu melawat setiap kami. Kekudusan-Mu yang mengubah setiap kami. Engkau menjamah setiap kami, Engkau menjamah setiap kami sore hari ini. Oh mengalir bagi setiap kami. Kekudusan-Mu memenuhi kami. Kekudusan-Mu akan mengubah setiap kami, dan kekudusan-Mu akan memulihkan setiap kami ya Tuhan. Syikira bertahtalah ya Tuhan di tempat ini. Bertahta atas pujian kami, bertahta dalam kehidupan kami. Syikira
rinduanku. Silakan duduk Bapak Ibu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, biarlah sore hari ini setiap kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Bukan hanya lewat mulut bibir kami, tetapi biarlah lewat hati dan hidup kami seluruhnya menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan yang disenangkan di tempat ini lewat puji-pujian kami, lewat ibadah kami, bahkan lewat hidup kami, umat-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat waktu-waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kalau sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah di tempat-Mu yang kudus. Satu kehormatan, kebanggaan bagi kami. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh diperkenankan masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat Raja di atas segala raja, di hadapan Raja semesta alam. Kami boleh ada, kami boleh mengangkat pujian kami, mengangkat hati tangan kami, membawa hidup kami ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan lewat ibadah kami ya Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan lewat ibadah kami, lewat pujian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, urapi firman-Mu, urapi tempat ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah dengan cara yang sangat sederhana hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu memberkati setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi pagi saya menyampaikan bagaimana kemudian kesejahteraan kota itu ada di tangan kita. Nah, saya mau melanjutkan Bapak Ibu Saudara, jikalau tadi pagi bagaimana kemudian kita boleh melihat kesejahteraan kota. Maka hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, mengapa kita kesejahteraan kota ini harusnya ada di tangan kita. Oleh karena ketika kota ini sejahtera, maka kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Sehingga kita perlu bertanggung jawab, pribadi lepas pribadi. Bukan menjadi tanggung jawab pemimpin, bukan tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab setiap kita umat Tuhan, setiap kita orang yang percaya.
bahwasanya kesejahteraan kota adalah tanggung jawab setiap kita. Kesejahteraan kota kita ada di tangan setiap kita. Katakan amin. Alkitab dengan jelas mencatat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kota, kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Nah, bagaimana caranya kemudian membuat supaya kota kita sejahtera? Karena tanggung jawabnya ada pada kita. Maka yang pertama tadi pagi saya sampaikan bagaimana kita kemudian mengusahakannya. Lewat apa? Lewat komitmen setiap kita jemaat Tuhan. Kalau kita berkomitmen dimulai dari diri kita sendiri. Kita berketetapan hati. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita berkomitmen. Apa yang kemudian kita tahu? Ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita komit untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita kemudian menjaga perkataan kita. Bagaimana kemudian perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita bukanlah perkataan yang kemudian menghancurkan, bukanlah menjadi perkataan yang meruntuhkan, tetapi perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Bagaimana kita kemudian membangun kota kita dengan kata-kata kita. Begitu banyak orang percaya kata-katanya itu tidak bisa dijaga. Begitu banyak orang-orang yang di luaran sana yang kemudian melemparkan kata-kata yang tidak baik atas pemerintah, yang menghujat pemerintah, mengata-ngatai pemerintah. Tetapi mari kita belajar hari-hari ini, kita berkomitmen supaya apa? Kita menjaga mulai dari apa yang kemudian kita perkatakan. Amin. Karena saya percaya ketika kita perkatakan yang baik, maka yang baiklah terjadi bagi kota kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Apa yang kemudian keluar dari mulut kita ini, biarlah itu kata-kata yang membangun. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, garis bawahi perkataan yang baik. Untuk apa? Dikatakan pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Maka ketika kata-kata yang baik kita harus perhatikan di mana kita mempergunakannya. Kita tidak bisa sembarang menggunakan kata-kata kita, tetapi dikatakan pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Bapak Ibu Saudara, negeri kita, kota kita perlu mendengarkan kata-kata yang baik. Katakan amin. Pemerintah kita, saya percaya, perlu mendengarkan kata-kata yang baik dari setiap masyarakat yang ada. Saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak suka mendengarkan kata-kata yang baik. Adakah di antara kita yang tidak suka mendengarkan kata-kata yang baik di tempat ini? Ada? Atau kebalikannya? Ada yang suka mendengarkan kata makian di tempat ini? Ada yang suka dimaki? Atau mungkin karena sudah biasa kita dengar makian, rasanya kurang afdol hidup kita kalau nggak dengar makian. Saya berdoa, Alkitab dengan jelas berkata, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Di mana kita perlu membangun, pakailah kata-kata yang baik. Ketika kita mau membangun suami kita, ketika kita membangun istri kita, ketika kita mau membangun anak-anak kita, pakailah kata-kata yang baik. Jangan ada kata-kata yang dari kebun binatang sana. Janganlah ada kata-kata yang tidak baik. Nah tadi Bapak Ibu Saudara, saya ke tempat ini naik Grab. Kebetulan tim dari gereja kita hari ini ada jadwal doa di main hall rumah persembahan. Jadi tim doa itu ke sana ya. Jadi saya bilang udah tim doa yang ke sana pakai mobil, saya naik Grab, saya bilang. Nah, ketika tadi di Grab, ketika kita mau belok itu dari jalan Wahidin ya, mau masuk jalan negara, nah supir Grab ini
Sudah pasang lampu memang, ada sepeda motor bawa anak 2, itu kemudian langsung ambil, dia udah mau belok gitu. Ketika mau belok, ibu ini bawa muter ini sepeda motornya, nah sempat-sempatnya sudah jauh ibu ini buka kaca, dimakinya ini yang bawa sepeda motor. Wih, saya kaget gitu, saya katakan, Pak ngapain? Iya kurang ajar dia. Masa dia nggak lihat saya sudah pakai lampu sein, masa matanya nggak? Ya sudah, kalaupun dia salah dia yang rugi nanti, saya katakan. Ngapain juga Bapak maki-maki, saya bilang. Tapi dia nggak terima gitu, saya tegur hal yang baik. Tapi saya nggak peduli gitu. Saya menyampaikan hal yang baik. Bagaimana kemudian kita membangun di mana perlu. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarnya, apa dikatakan? Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Nah mari kita memulai ya, memperkatakan yang baik. Kemudian bagaimana caranya? Memperhatikan lingkungan. Bagaimana kita peduli kepada lingkungan kita dari hal-hal yang kecil. Begitu banyak orang tidak peduli dengan lingkungan. Mulai dari hal membuang sampah, Bapak Saudara. Begitu banyak orang yang sembarang buang sampah. Bahkan buang sampah di sini rumahnya sekian ratus meter dibawa sampahnya. Saya punya pengalaman Bapak Saudara. Ketika kami tinggal di Tembung, ya, Pasar 10 itu masuk ke dalam, itu namanya ada Kampung Kolam. Mungkin Bapak Saudara pernah ke sana. Nah, kami ada beli rumah di sana, rumah tipe sederhana, ya, tipe sederhana. Ketika anak-anak masih kecil, kami di sana lebih kurang 4 tahun. Nah, rumah kami itu ada di sudut. Nah, biasanya di pinggir itu saya buat selalu sampah dan saya selalu bakar. Nah, nggak tahu kenapa pada waktu sore hari ada seorang bapak dari blok sebelah gitu. Dia dengan entengnya jalan, langsung lemparkannya sampahnya. Wih, saya kaget. Kemudian saya tegur, Pak, rumah Bapak di mana? Rumah Bapak di blok sana ya. Saya di sini. Saya katakan, Pak, itu bukan tempat sampah. Saya taruh sampah saya di situ, tapi saya bakar. Tapi Bapak dengan entengnya dari blok sana bawa sampah, lempar sampah Bapak di sini. Itu tidak baik, saya bilang. Dengan malu dia pergi. Nah, itu yang kita lihat hari-hari ini. Bagaimana kemudian kita melihat kesejahteraan kota ini kalau tidak dimulai peduli kita terhadap lingkungan. Amin. Nah, itu dimulai dari komitmen Bapak Ibu Saudara. Bahkan berkendara, mari kita melatih. Alkitab mencatat, setia hal kecil, setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika kita setia dalam hal-hal yang kecil, kita peduli dengan hal-hal yang kecil, ketika kita berkomitmen dalam hal-hal yang kecil, saya percaya Tuhan akan menganugerahkan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita berkomitmen maka kita berintegritas. Apa yang kemudian komitmen dalam hati kita, dalam hidup kita, ketika kita berketetapan hati, maka itu yang kita kerjakan. Begitu banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bisanya hanya menyampaikan, bisanya hanya negur, bisanya hanya menyampaikan dari atas mimbar, tetapi dalam tindakan itu tidak sama sekali seperti apa yang kemudian disampaikan. Saya berdoa, bertindak ya, berintegritas itu tidak ditentukan latar belakang pendidikan. Berintegritas artinya apa? Apa yang kemudian kita perkatakan itu kemudian kita kerjakan. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu sekolah tinggi. Tidak perlu sampai S berapa? S1, S2, S3. Kalau ada lagi di atas S3 apa? S doger kali ya. S lilin gitu. Tidak perlu SS-an segala macam kalau kita mau berintegritas Bapak Ibu Saudara. Integritas akan ditunjukkan sebagaimana kita menindakkan apa yang kemudian kita perkatakan.
Dan itu diuji. Tidak cukup hanya sekali, tetapi integritas itu akan diuji waktu demi waktu. Tetapi saya percaya ketika kita mengerti, ketika kita berkomitmen dengan iman percaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya percaya oleh pertolongan Roh Kudus, maka setiap kita akan dimampukan untuk melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, hal yang kedua Bapak Saudara yang mau saya sampaikan sore hari ini, ketika kita bagaimana mengusahakannya lewat kemudian kita bertindak. Bertindak dalam hal apa? Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 di bagian 2 dikatakan, Yeremia 29 dikatakan, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dikatakan dan berdoalah untuk kota itu. Kalau kita dari diri kita sudah punya komitmen dan berintegritas, nah maka langkah yang kedua, mari kemudian kita membangun doa. Amin. Mari kita berdoa. Bagaimana cara kita mengusahakan kesejahteraan kota kita? Bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kita ada? Lingkungan kita, gereja kita, ataupun kota kita, ataupun negeri kita, bangsa kita. Maka yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Amin. Berapa banyak yang siap berdoa di tempat ini? Berapa banyak yang rindu berdoa? Rindukah kita berdoa? Coba tanya samping kiri kanan, rindukah ibu berdoa? Capek Pak, ngantuk. Pak, kalau berdoa kakiku kesemutan jadi gak enak. Ada yang seperti itu? Kalau kerinduan kita, kesukaan kita, saya percaya. Kalau kesukaan kita sesuatu, saya percaya kita akan berjuang untuk mendapatkan dan melakukannya. Amin. Kalau kita misalkan anak-anak kita suka dengan es krim, saya percaya kondisi apapun dia pasti minta es krim. Walaupun sakit dia pasti minta. Ya apa ya? Nah demikian dengan kita Bapak Saudara. Kalau kesukaan kita, kerinduan kita berdoa, sesulit apapun, mau sesakit apapun, maka kita harus tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Nah mengapa kita perlu berdoa? Mengapa kita perlu berdoa? Di dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-15. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-15 dikatakan di sana. Sama-sama kita baca 2-3 iya. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Nah mengapa kita perlu berdoa Bapak Ibu Saudara? Supaya apa? Supaya ketika kita berdoa, ketika saudara berdoa, ketika gereja di tempat ini berdoa, maka firman Tuhan katakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa. Berapa banyak di antara kita rindu supaya mata Tuhan dan telinga Tuhan mendengarkan doa kita? Berapa banyak yang rindu? Semuanya rindu? Semuanya rindu? Maka mari. Mengapa kita perlu berdoa? Karena pada waktu kita berdoa, maka mata Tuhan terbuka. Telinganya siap mendengarkan, dikatakan kepada doa. Doa siapa? Doa Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Amin. Berapa banyak doa yang mau dijawab Tuhan? Amin. Semuanya beritahu, mari berdoa, katakan. Mari berdoa. Haleluya. Untuk itu mari. Jangan lagi malas-malasan berdoa. Jadi kalau ada doa di tempat ini, ibadah doakah itu, doa kelilingkah itu, menara doakah itu, yang namanya berdoa, mari semangat terus. Amin Bapak Ibu.
Jangan biarkan para pemimpin aja di tempat ini, karena tugas pemulihan bangsa, tugas pemulihan kota itu tanggung jawabnya ada di tangan kita. Amin Bapak Ibu. Yang mau berdoa bersama di tempat ini katakan amin. Amin aja biar aman gitu ya. Nanti ditanya-tanya terus Bapak ini kan. Jadi amin aja. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Amin. Berapa banyak yang rindu Tuhan pulihkan keadaan kita, Tuhan pulihkan negeri dan kota kita. Mari tetaplah berdoa. Mengapa kita perlu berdoa? Supaya Tuhan melihat dan mendengar. Ketika Dia melihat dan mendengar, maka Tuhan yang menjawab doa kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, sampai kapan kita berdoa? Pertanyaannya. Sampai kapan kira-kira Bapak Ibu? Sampai capek? Sampai kapan? Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Lukas pasal 18 ayat yang pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak. Sekali lagi sama-sama saya katakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak. Sampai kapan kita berdoa? Tidak ada waktu, tidak ada batas. Dikatakan dengan tidak jemu-jemu. Berdoa bukanlah satu time yang harus kita akhiri, tetapi berdoa dikatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Tidak ada batasan Bapak Saudara. Mungkin kita melihat situasi sudah baik, jangan berhenti berdoa. Kita melihat keadaan sudah baik, anak-anak kita sudah baik, suami kita sudah baik, sudah bertobat. Apakah kita sudah berhenti berdoa? No way. Ketika kita melihat pemerintahan kita sudah baik, kota kita sudah baik, apakah kita sudah berhenti berdoa? Belum. Alkitab berkata, dengan tidak jemu-jemu. Dikatakan bahwa mereka harus, katakan bersama-sama, harus. Ada keharusan Bapak Ibu Saudara. Keharusan untuk tidak jemu-jemu berdoa. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah dalam Alkitab membuktikan kuasa doa.
kuasa yang tidak jemu-jemu berdoa itu memulihkan satu keadaan. Kita perhatikan di dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Saya ceritakan Bapak Saudara, Daniel ini adalah seorang buangan orang Yehuda, orang Israel yang kemudian diangkut dari negerinya, dari Yerusalem, masuk menjadi budak atau menjadi tawanan di Babel oleh Nebukadnezar. Nah, pada waktu mereka menjadi tawanan, maka Raja Babel itu Nebukadnezar itu kemudian memilih beberapa anak-anak muda yang perawakannya baik dari seluruh bangsa yang di bawah pemerintahan Babel pada waktu itu. Nah, termasuk ada 4 orang Yahudi, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, termasuk di dalam kumpulan orang-orang bijak. Nah, pada waktu itu maka mereka ditemukan lebih pintar dari anak-anak yang lain. Maka raja itu menganugerahkan kedudukan. Dan oleh karena Daniel juga seorang yang punya hikmat melebihi para petinggi-petinggi yang ada, maka dia diangkat menjadi salah seorang dari 3 pejabat tinggi pada pemerintahan Nebukadnezar pada waktu itu. Raja Darius pada waktu itu. Nah, pada waktu kerjanya baik, maka orang-orang yang lain yang pejabat-pejabat tinggi melihat, mereka iri kepada Daniel dan ingin mereka-reka yang jahat kepada Daniel. Maka mereka tidak menemukan sesuatu yang bisa memburukkan citranya, yang bisa menjatuhkan seorang Daniel. Tetapi hanya di dalam ibadahnya Daniel itu kemudian bisa didakwa. Maka mereka bersepakat kemudian berkata, hanya dalam ibadah Daniel itu kemudian itu bisa dijatuhkan. Maka mereka datang kepada raja dan mengatakan bahwasanya, Raja, di negeri ini buatlah satu aturan supaya dalam 30 hari tidak ada seorang pun di antara kerajaan ini yang kemudian menaikkan permohonan kepada Allah atau kepada raja manapun atau kepada manusia manapun, itu boleh dinaikkan kecuali hanya kepada raja. Siapa yang tidak mau taat aturan ini akan dimasukkan ke gua singa. Nah, apa yang terjadi? Maka kemudian sah peraturan ini dan diumumkan. Di ayat yang ke-6, Daniel 6 ayat yang ke-10 dikatakan. Daniel 6 ayat yang ke-10, di situ ayat 11. Ya. Dikatakan di sana, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, ke dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ketika Daniel mendengarkan satu perintah, satu ultimatum yang kemudian menyudutkan dia tidak berhenti. Apa yang dilakukannya? Dikatakan dia naik ke atas kamarnya. Dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dikatakan 3 kali sehari ya, ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah ini kekuatan doa. Ketika kita berdoa, ketika Daniel tidak jemu-jemu berdoa, dia tidak berhenti ketika Raja Darius mengangkat tinggi kedudukannya melebihi pejabat tinggi yang lain. Dia tidak berhenti berdoa. Dia tidak kemudian, aku sudah punya posisi yang tinggi, aku harus berhenti berdoa. Tetapi Daniel dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Nah, mari perhatikan ayat yang keempat dari Daniel pasal yang ke-6. Ayat yang keempat dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Garis bawahi Bapak Saudara.
2, 3 ya, sama-sama kita baca. Sebab ia setia dan tidak ada dipati ke suatu kelalaian atas suatu kesalahan padanya. Garis bawahi kata setia. Kata setia itu bukan hanya 1 kali dilakukan, 2 kali dilakukan, 3 kali dilakukan, tetapi sesuatu yang dilakukan berkepanjangan, berkesinambungan. Untuk itu Bapak Saudara, mari. Sampai kapan kita berdoa? Tidak ada waktu. Berdoalah sampai kemudian segala sesuatu itu Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Berapa banyak yang rindu doa kita digenapi oleh Tuhan. Mari berdoa terus. Mari berdoa terus. Amin. Beritahu samping kiri kanan, tepuk pundaknya. Mari berdoa terus dengan setia. Haleluya. Amin. Sampai doa itu dijawab. Maka teruslah berdoa. Dimulai dari kapan? Dimulai dari diri kita sendiri. Nah Bapak Saudara, ketika ada tekanan, ketika ada intimidasi, seperti yang dialami oleh Daniel, jangan berhenti. Amin. Jangan berhenti. Nah Bapak Saudara, kita ini minoritas di bangsa ini. Banyak kita yang mendapat tekanan. Bahkan saudara-saudara kita juga, bahkan di kota kita banyak mendapat intimidasi. Supaya apa? Supaya tidak berdoa. Supaya apa? Supaya tidak beribadah. Tapi mari jangan biarkan tekanan itu membuat kita tidak setia di dalam Tuhan. Jangan biarkan intimidasi, jangan biarkan persoalan, jangan biarkan kesulitan, jangan biarkan kekurangan. Mungkin kita kekurangan dalam hal materi hari-hari ini, tapi jangan biarkan kekurangan membuat kita tidak setia untuk berdoa. Amin. Tetapi biarlah ketika pun kita kekurangan, ketika pun kita mengalami intimidasi, ketika pun kita mengalami ketakutan, mari tetaplah setia berdoa di hadapan Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Apa hasilnya Bapak Saudara? Hasil dari apa yang biasa kita lakukan, kesetiaan itu akan membuahkan hasil Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca nanti Daniel pasal yang ke-6 ini, maka di akhir daripada ayat ini maka dikatakan, maka Daniel itu dijatuhkan ke dalam gua singa. Apakah dia dimakan oleh singa? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi dia berkata, Allahku menutup mulut daripada singa-singa ini. Sehingga apa? Ketika dia dikeluarkan, satu pun tidak ada goresan dalam tubuh Daniel. Itu hasil kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa dan saya percaya ketika kita setia, maka itu akan membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kemudian kita kerjakan. Kesetiaan itu tidak akan pernah berbanding terbalik dengan apa yang kemudian diberikan oleh Tuhan. Saya percaya ketika kita setia, maka upah sudah menanti bagi orang yang setia. Katakan amin. Upah yang besar sudah menanti bagi orang yang setia. Ini dibuktikan oleh seorang Daniel ketika dia berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa ia lakukan. Biarlah kebiasaan kita berdoa Bapak Saudara. Kalau kita rindu melihat satu perubahan, mungkin suami kita belum berubah hari ini. Mungkin istri kita belum berubah hari ini. Mungkin anak-anak kita belum berubah hari ini. Atau mungkin orang tua kita belum berubah hari ini. Atau mungkin keadaan kita belum berubah hari ini. Tuhan dari tahun lalu sampai tahun ini masih sama. Masih sulit. Jangan berhenti untuk setia berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya percaya ketika ada orang benar setia terus berdoa. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berapa banyak di antara kita yang mau ketika kita berdoa maka kuasanya terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan setiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, kemanapun kau pergi, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Saya percaya ketika kita tidak jemu-jemu berdoa untuk negeri kita, meskipun mungkin kita mengalami intimidasi. Sebagai minoritas kita mengalami intimidasi, kita mengalami tekanan, tapi jangan berhenti untuk berdoa. Mungkin orang berpikir, mana ada pengaruhnya orang Kristen. Oh, jangan salah Bapak Saudara. Doa orang benar. Siapa orang benar di tempat ini? Enggak yakin orang benar di tempat ini. Pak, kita baptis lagi nanti ya Pak. Berapa banyak orang benar di tempat ini? Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang mengaku benar, tapi Anda dibenarkan oleh karena percaya kepada Kristus. Amin. Karena kita dibenarkan oleh Kristus ketika kita percaya. Amin. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita dulu orang yang berdosa. Tuhan sudah datang menebus dosa kita. Bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang benar, tidak. Tapi Dia yang membenarkan saudara dan saya. Untuk itu ketika ada orang benar tidak jemu-jemu berdoa di tempat ini, maka kita akan melihat sesuatu terjadi, perubahan terjadi, kesejahteraan terjadi. Apapun yang kita doakan, saya berdoa itu digenapi dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya percaya ketika kita bergerak dalam doa, dimulai dari diri kita sendiri, maka Tuhan akan bekerja melawat. Dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, gereja kita, kota dan bangsa kita. Saya percaya ketika Tuhan melawat, ketika Tuhan hadir, maka pemulihan akan terjadi. Pemulihan segala sesuatu. Untuk itu mari jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dan doa orang benar akan mengubah segala sesuatu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan,
hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terpujilah Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak atau Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower Minggu 27 Agustus 2023. Pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Asar yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Pak Edward. Nomor handphone 0813 6545 5703 atau Pak Torang nomor handphone 0821 6418 3467. 4. Mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA. FA 01 setiap hari Rabu pukul 19 WIB bertempat di Jalan Tamrin nomor 3. FA 02 atau FA Sutomo Tower setiap hari Jumat minggu kedua pukul 18.30 WIB di ruangan ini. 5. Ibadah FA Pemuda atau Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 19 WIB bertempat di ruangan ini. 6. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Jumat pukul 15 WIB bertempat di ruangan ini. 7. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer bank ke rekening BCA nomor rekening 837 2286 228 dan untuk persembahan pembangunan ke rekening BCA atas nama GBI Jemaat Sutomo Tower nomor rekening 546 041 9176. Informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. 8. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. 9. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat menghubungi Asar yang bertugas. 10. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Buanglah sampah pada tempatnya dan mari bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
sudah kami lakukan, biarlah semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan seluruh tim yang ada, tim musik, multimedia, bahkan hamba-hambamu di tempat ini, mulai dari gembala, koordinator, bahkan seluruh umatmu di tempat ini. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tanganmu, berkati setiap kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertemuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat sore, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu, berakhirlah ibadah kita pada sore hari ini. Kami juga menghimbau bagi ibu-ibu orang tua kami untuk tetap di gereja ini, tetap ada di ruangan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan boleh memasukkan ke dalam amplop yang tersedia di pintu belakang. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau megah atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah